Kali ini saya akan membahas bab malaikat selalu bersamaku, yaitu materi pendidikan agama Islam kelas 10 SMA atau Madrasah Aliyah. Di video ini akan ada penjelasan tentang iman kepada malaikat. Jadi simak saja ya. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan dan selalu diawasi oleh CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu ya. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi atau muraqabah oleh Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk nyaman dari kata malak, yang terambil dari kata laka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum beriman kepada malaikat, hukumnya adalah fardu ain ya, karena ini masuk kepada rukun iman. Dalilnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah ini adalah dalil penciptaan atau dari apa saja gitu berasal ya. Lalu disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap oleh Allah ya, dalam Quran surat Fatir ayat 1. Yang artinya, segala puji bagi Allah SWT, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah SWT menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki, sungguh Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, dalam dalil ini, malaikat itu mempunyai sayap ya, tapi kita tidak bisa membayangkan sayapnya seperti apa kayak gitu ya. Lalu ada dalil tentang jumlah malaikat, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga pagi hari. Ini jadi jumlah malaikat itu karena kita ilmu tentang gaibnya kurang, jadi Allah memberitahukan ada banyak ya. Lalu nama-nama malaikat dan masing-masing tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril ya. Dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain, yaitu Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus. Adapun tugasnya yaitu menyampaikan wahyu Allah ya. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Seperti mengatur air, menurunkan hujan, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya di bumi. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Ini malaikat Mikail ya. Lalu yang ketiga ada malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya dalam bertindak di dunia ini. Lalu berikutnya yang keempat ada malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Jadi ini tugas malaikat Israfil. Berikutnya yang kelima ada malaikat Munkar.
Malaikat munkar itu bersama malaikat nakir, tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi nanti apabila ada orang yang sudah meninggal ditanya oleh malaikat munkar nakir di alam kubur ya. Jadi malaikat munkar dan nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, ada malaikat rokib yang tugasnya mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Ini dalilnya Quran surat Qaf ayat 18 ya. Jadi malaikat rokib itu bareng dengan malaikat atid ya. Nah, ini penjelasannya yang ke-8. Malaikat atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat rokib dan atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Jadi di kanan kiri kita itu ada malaikat rokib dan atid ya. Lalu yang ke-9, malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, "Hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Lalu yang terakhir, yang ke-10, yaitu malaikat Ridwan. Bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Oke, jadi seperti itu ya. Yang wajib diketahui ada 10 beserta tugasnya. Nah, kalian pilih mau masuk surga, masuk neraka. Insya Allah ya kita ahli surga semua. Amin. Lalu yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja? Yang pertama itu menambah keimanan dan takwaan kepada Allah. 2. Senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. 3. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Yang keenam, menambahkan cinta kepada amal soleh. Yang tujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat tanpa usaha dan berdoa.